Fa iyyaka an ta'ruqa an syai'in min al-fara'id ishtighalan bi syai'in min an-nawafil. Maka hati-hatilah engkau menyodorkan dirimu dari sesuatu dari hal-hal yang wajib dengan menyibukkan dengan sesuatu yang hal-hal yang sunnah. Makanya kemarin kan kita sebenarnya sudah diatur rapi lah kalau hadatnya. Yang wajib dulu, kemudian ngatur waktunya kita. Yang wajib didahulukan, yang sunnah kemudian diatur oleh Allah hadat apa aja dari sholat, dari zikir, dari baca Quran, dari hal-hal sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya bab-bab ini sudah dianjurkan oleh Allah hadat untuk kita ngatur tugas-tugas kita harian, tugas waktu-waktu kita setiap hari, setiap malam. Ada kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang sunnah. Dan setiap orang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan berbeda-beda. Sebagaimana kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda. Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Walikullin darajat. Setiap derajat yang berbeda-beda mimma 'amilu dari apa yang dia lakukan, dia amalkan. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan tidak Allah lupa, lalai dari apa yang mereka lakukan, amalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amalannya masih nilainya zahir, ya zahir kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya niatnya yang kebaikan-kebaikan duniawi aja, kita tahunya kalau beramal ibadah, beramal berbuat apapun dari zikir, bacaan, tahunya untuk maslahatan kebaikan duniawinya dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak pelit, karena Allah nggak bakal lupa dengan kebaikan. In ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, bukan berbuat baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang faedah dikembali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahsantum bi anfusikum. Kalian berbuat baik untuk diri kalian pada hakikatnya. Enggak ada kebaikan itu baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak menambahkan Allah kedudukannya, enggak menjatuhkan Allah dengan kemaksiatan kita. Allah tetap yang maha segalanya, yang maha luas, maha tinggi, maha segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak perlu butuh dengan hambanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, la yahtaju ila syai'in wa yahtajuhu kullu syai'. Maknanya samad, bukan Abu Samad. Maknanya samad jadi la yahtaju ila syai', yang tidak perlu kepada sesuatu. Wa yahtajuhu kullu syai', dan segala sesuatu perlu kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira kita dengan ibadah kita bisa menaikkan derajatnya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita akan dengan kemaksiatan kita akan kita hinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tidak ada yang bisa mengangkat Allah, tidak ada yang bisa menjatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita yang perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh amalan-amalan kita. Yang beramalnya secara zahir pasti balas Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir. Kemarin kita katakan bahwa manusia itu 3 golongan. Ada yang awam, ada yang khawas, ada yang khawasul khawas. Ada orang awam ngertinya tentang amalan, ilmu yang zahir, amalan yang zahir. Deh, puncaknya dia yakin dengan amalannya dia, dengan ilmunya dia. Dia punya keyakinan. Tapi apa? Belum sampai dia kepada titik puncaknya. Belum sampai dia dalam ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia masih kesian, kata ulama, yang sepanjang hidupnya gak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asyrafu syai'in nazalat minas sama' ma'rifatullah. Dan hal yang paling berharga, mulia yang Allah turunkan dari langit adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat yang hakikah, secara hakikat. Bukan ma'rifat sekedar teori, sekedar keilmuan doang. Kita wajib mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar hati kita mengakuinya? Apakah hati kita sudah merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hati kita menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah perbedaan setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awam, puncaknya dia mengerti tentang ilmu dan amalnya.
Dia berilmu, dia ngamalin ilmunya, dia menyangka dia paling hebatnya orang. Itu masih awam ya. Karena apa? Ilmu dan amalnya tidak membawa kepada hal, perubahan, sifat yang Allah pandang di dalam batinnya. Kalau sudah ada perubahan sifat di dalam batinnya, itu dia naik derajat orang-orang yang khawas, orang-orang yang beriman. Iman yang secara hakikat. Iman yang secara hakikat. Kalau iman, semua orang awam juga beriman. Dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia punya benih iman. Tapi dia belum puncak iman, dia belum masuk. Makanya para sahabat ketika dia bersama dengan Rasulullah SAW, orang-orang Badui yang baru masuk Islam, baru mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Qalatil Arabu amanna, qala lam tu'minu, walakin qulu aslamna hatta yadkhulul iman fi qulubikum. Jika orang-orang Arab pedalaman mengatakan kami beriman ya wahai Rasul, Allah tegur mereka, qul qalatil Arabu amanna, qala lam tu'minu, kalian belum beriman. Bukan beriman berarti belum beriman dia nggak masuk Islam. Mereka masuk Islam. Mereka sudah menjalani kewajiban-kewajibannya bersama Rasulullah SAW. Tapi tadi itu iman yang hakikinya belum dirasakan oleh mereka. Makanya Allah tegur mereka, jangan langsung kalian mengklaim diri kalian orang-orang yang beriman, karena iman mahal. Iman yang sebenarnya mahal. Ketika Sayyidina Harithah mengatakan kepada Rasulullah, subhanahu mu'minan haqqan, ya Rasulullah, pagi hari ini aku di dalam keadaan beriman yang hakiki, yang sebenarnya, yang hakikat. Rasulullah mengatakan, ya Harithah, inna likulli syai'in alamah, wa ma alamatu imanik. Dalam riwayat lain, inna likulli syai'in haqiqah, wa ma haqiqatu imanik. Wahai Harithah, segala sesuatu itu punya tanda, ciri. Dalam riwayat yang lain, segala sesuatu punya hakikatnya. Apa hakikat keimanan, ciri keimanannya? Ya Rasulullah, asbahna ka'anni anzuru ila ahli jannah yatana'amuna fiha, wa anzuru ila ahli an-nar yata'awwahuna fiha, wa ka'anni anzuru ila arsyillahi barizah. Qala hasbuka ya Harithah. Sayyidina Harithah, ya Rasulullah, seolah-olah saat ini aku memandang surga dan orang-orang yang ada di dalamnya dalam keadaan menikmati apa yang ada di dalamnya. Itu magam iman, magam kesaksian. Seolah-olah di depannya surga yang Allah Subhanahu wa taala terpampang dengan ini. Dan bukan khurafat, bukan dongeng, bukan omong kosong, bukan basa-basi mereka. Tapi mereka orang-orang yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya sehingga melihat alam-alam yang lain yang Allah berikan. Itulah iman hakikatnya. Kalau sudah pada intinya, pada puncaknya, diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatannya walaupun tidak setiap saat. Karena kalau setiap saat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tenggelam terus, fana, bisa hancur lumer badannya. Karena kekuatan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap segala yang gaib itu memerlukan kekuatan yang cukup di dalam tubuhnya. Maka tidak setiap waktu dibuka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Baru kepada alam-alam gaib aja perlu kekuatan. Sayyidina Harithah, seolah-olah aku memandang surga ya Rasulullah, dan aku melihat orang-orangnya sedang menikmati apa yang ada di dalamnya. Dan aku melihat neraka ya Allah Subhanahu wa taala, dan aku menyaksikan mereka sedang menjerit, berteriak di dalamnya. Dan saat ini aku seolah-olah memandang kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala tampak di depanku, di depan mata. Arsy Allah di atas surga Allah Subhanahu wa taala, di langit yang ketujuh, di atasnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di atas surga Firdausul A'la arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat iman. Itu hakikat iman.
Pada puncaknya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala ke dalam ainul yaqin. Bukan tadi ilmu yakin hanya orang awam aja tadi. Pemikir, filosof, ahli tafsir, ahli hadis, ahli ibadah, kalau hanya zahir aja, hanya teori aja yang ditahu, masuknya kepada orang-orang ahli ilmu yakin. Orang-orang yang beriman, kalau dia kuat keimanannya, terus naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, nampak di dalam dirinya hakikat keimanan, cahaya batinnya menampilkan apa yang ada di dalam batinnya, di dalam hatinya, kelihatan apa-apa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kegaiban, maka dia naik ke dalam ahlul ainil yaqin. Orang-orang yang memandang segala yang gaib, yasirul ghaibu ka'annaha syahadah. Menjadi segala hal yang gaib di depannya seolah-olah nyata. Itu baru orang yang beriman. Ada lagi tingkatan orang-orang khawasul khawas. Orang-orang yang ihsan masuk ke darajatul irfan. Ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dia menyaksikan Allah. Bukan hanya alam gaib yang disaksikan, Allah sang pencipta dari segalanya. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Paham kita? Bukan lagi alam gaib yang dibukain Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi arwah yang dilihat, bukan lagi malaikat yang terlihat, tapi yang dilihat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya langsung. Itu kekuatan yang hanya diberikan oleh pembesar-pembesar kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kekasih Allah tenggelam, terlena di dalam sifat dan asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuk di dalam tadi daerah ainul yaqin, mereka udah asyik dengan sifatnya Allah, juga nikmat dengan asma-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala kilauan cahaya zatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tapi orang-orang yang hebat, pembesar-pembesar kekasih Allah, dia bukan hanya sifatnya Allah, bukan hanya asma-Nya Allah, tapi zatnya Allah Subhanahu wa taala, disingkap cahayanya Allah Subhanahu wa taala sehingga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jangan dibayangin dengan mata kita. Bukan mata kita yang mata dua belah mata, bukan. Kekuatan yang luar biasa yang seluruhnya bisa memandang. Rambut, kulit, semua dari unsur tubuh kita bisa memandang kalau sudah diberikan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya ketika nanti di hari kiamat mulut yang ngomong nggak boleh ngomong, yang lain yang ngomong. Punya kekuatan nggak? Rambut nyaksi, kulit nyaksikan, tangan nyaksiin, telinga nyaksiin, mulut nggak boleh ngomong. Kenapa? Ada kekuatan Allah di sini. Beda dengan kekuatan yang normal. Ini kekuatan abnormal. Ya? Kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan. Jadi kalau dibayangin, wah itu khurafat, itu dongeng, itu nggak mungkin, itu mustahil. Ente yang mustahil, ente yang mustahil. Ente diciptain Allah Subhanahu wa taala dari sperma bisa jadi bentuk ente mustahil. Ente nggak pernah pikirkan ente dari sperma bisa jadi bentuk tulang, daging, darah, bentuk semuanya tubuh. Mustahil kan? Mustahil, ente mustahil. Bukan Allah yang mustahil, ente yang mustahil. Tapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala Allah berikannya. Allahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu min fadlil alim. Allah mengkhususkan orang-orang yang dicintainya, dirahmatinya dengan fadilah dari Allah, keutamaan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita cari, harus kita gapai. Kesian kalau kita nggak tahu. Sampai yang terendah aja nggak tahu tadi.
ma'rifah Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban hukum Allah, larangan dari Allah, kita nggak jalanin aja kita la ilaha illallah. Awam aja belum sampai. Anak awam kita belum nyampe. Kita mungkin awamul awam gitu. Kalau tadi ada khawasul khawas, kita awamul awam. Allah. Karena awamnya ini kita masih berantakan. Kita nggak sampai kepada derajat ahli ilmi yaqin. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sisakan umur kita untuk menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Memandang zat yang paling indah dipandang. Gak ada yang lebih indah daripada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan dengan pikiran orang-orang yang di luar pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Wajah Allah wajah, badan Allah badan. Ini PAI orang. Membentuk badan Allah, tubuh Allah seperti tubuhnya dia. Pikirannya disamakan dengan pikiran dia. Kullu ma khatara bi balik wallahu khilafu dzalik. Semua yang terlintas terpikirkan di benakmu, Allah itu bertentangan dengan apa yang kau pikirkan. Jangan disamakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi aja kalau kekuatan yang Allah berikan kepada kekasihnya itu punya kekuatan yang supranatural di atasnya. Itu baru makhluk yang diberikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk bisa mendengar dengan segala apa yang ada di dalam tubuhnya, bisa melihat dengan segala apa yang ada di dalam tubuhnya, bisa mampu mengeluarkan segala kekuatan yang ada di dalam tubuhnya dengan segala yang ada di dalam tubuhnya. Bagaimana kekuatan Allah? Nggak bisa dipikirkan, nggak bisa dibayangkan. Makanya semua yang terlintas, kata Imam Malik bin Anas, semua yang terlintas di dalam benakmu, Allah bertentangan itu. Karena kekuatannya nggak sampai untuk memikirkannya. Innaka lan tugaddiru gadrah, kata Sayyidina Ali. Wala tafakkaru fi dzatillah, innaka lan tugaddiru gadrah. Kamu jangan pikirkan zatnya Allah bentuknya kayak gimana. Karena engkau gak akan mampu untuk memikirkannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatannya hanya di dunia. Kalau kita nggak bergabung, nggak bersambung, ya udah, awam-awamnya juga nggak jadi kita. Tapi indahnya Allah Subhanahu wa taala tahu semua komponen dari hamba-hambanya tadi. Ada kualitasnya orang-orang yang bertakwa, itu kalau kualitas orang-orang yang tadi itu ahlu haqiqatul yaqin. Takwa juga ada yang zahir, ada yang batin. Takwa ada yang mabani, ada yang ma'ani. Ada yang syariah, ada yang haqiqah. Takwaan seseorang ada yang zahir, ada yang sampai batin, ada yang zahir dan batin. Ada yang mabani dan ma'ani. Ada yang asasnya kuat, bangunannya kokoh. Takwaan seseorang pun berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Takwa Allah Subhanahu wa taala sehakikat-hakikat takwa. Ada yang sampai pada hakikat takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalaupun kau tidak sampai kepada hakikat takwa, minimal Islam ada di dalam dirimu. Minimal cahaya Islam ada di dalam dirimu. Itu lebih selamat itu. Walaupun yang harus dicari, yang harus digapai dalam kehidupan kita hakikat takwa. Puncaknya cinta Allah. Puncaknya khilafah dari Allah. Puncaknya wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan pemberian yang istimewa yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikhususkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita bagiannya kecil, ya gabung dah dengan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bergabung aja, bersambung aja,
Sudah beruntung. Man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Habib Ali Muhammad Habsyi, orang yang bergabung punya ikatan dengan orang-orang yang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala, semua anugerah didapat. Hebatnya itu umat Islam, umatnya Rasulullah SAW khususnya. Dia hanya gantungin aja ikatan batinnya, nggak beramal seperti amalan orang yang hebat. Dia nggak punya ilmu seperti ilmu orang-orang yang hebat. Dia nggak punya hakikat di dalam dirinya seperti hakikat orang-orang yang hebat. Tapi dia punya ikatan batin dengan mereka. Belum cinta nih, belum kata cinta, ikatan batin.